memberitahu kepada Majus, pergilah kau ke Betlehem, karena ada tertulis dalam Mika bahwa Betlehem kau bukan kota. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih besar di hari-hari hidup kami. Kau tebus kami, kau pelihara kami, kau pastikan kami di jalur keselamatan yang indah. Tapi biarlah kami menelisik diri masing-masing kami sejauh mana salib tertancap di dalam batin. Sejauh mana jalan kami diwarnai oleh salib dan sejauh mana kami setia kepada salib. Supaya sungguh tampak nyata buah kehidupan sebagai orang pilihan. Sehingga kami tak sekedar menggugat tetapi kuat di dalam keseharian kenyataan. Terima kasih. Berkat sertai kami Tuhan di perenungan kami akan firman-Mu. Supaya semua kami boleh mengerti, baik hamba yang berbicara, tiap saudara yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Hari ini kita akan kembali memikirkan 7 seri untuk memasuki tahun 2015 menyongsong kepada Jumat Agung. Tiap kali menjadi karakteristik dari kita untuk memikirkan 7 khotbah seri salib. Bagaimana kita akan melihat di dalam seluruh sudut dari berbagai perspektif tentang kebenaran yang dikatakan oleh Alkitab. Dan itu biarkan itu menjadi kekayaan kita di dalam kehidupan kita. Nah kali ini kita akan membicarakan 7 misteri penyaliban. Apa saja saudara? Yang pertama kita akan bicara raja yang disalibkan. Lalu tiap minggu kita akan melihat bagaimana misteri-misteri yang ada. Mengapa bisa terjadi? Nah itu yang harus kita gumuli bersama. Sehingga kita mempunyai pemahaman yang lengkap tentang Alkitab. Tidak sekedar asal percaya. Mari kita membuka Alkitab kita saudara di Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai 22. Kita akan membaca bergantian. Saya baca 19, saudara baca 20 sampai 22. Lalu saudara menyiapkan lagi Roma pasal 15, Roma 15, 23 sampai 26. Saudara beri pembatas Alkitab. Kita mulai dari Yohanes 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Maka kata imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa dia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Roma 15. Ya, kita akan membaca lagi bergantian ayat 23 sampai 26. Roma 15, 23 sampai 26. Sorry, ini saya salah tampaknya ya. 1 Korintus 15, sorry. Ya, 1 Korintus 15, 23 sampai 26. Saya baca 23, saudara baca 24 terus bergantian. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Susunya kasih pada waktu kita memikirkan bagian ini, betapa amat sangat terang benderangnya Alkitab berbicara tentang fakta kerajaan dan Kristus sebagai raja di atas segala raja. Nah, apa yang digambarkan di dalam Yohanes menjadi sangat menarik kalau kita memikirkannya. Pengadilan memutuskan bahwa Yesus adalah raja, tapi
Saat bersamaan pengadilan pula memutuskan hukuman salib bagi dia yang notabene adalah simbol keterkutukan dan bukan simbol kehormatan. Bukankah raja adalah kehormatan dan kemuliaan, dan bukankah salib adalah kehinaan dan keterkutukan? Bagaimana mungkin pengadilan mengeluarkan putusan yang sangat jelas, dia raja, tetapi saat bersamaan dia disalibkan? Sejak dulu kalah, saudaraku. Kalau namanya pengadilan asbut, keputusannya aneh bin ajaib, itu sudah biasa. Jadi jangan heran kasus yang kemarin. Selalu kita diwarnai oleh warna-warni seperti ini. Hakim diberi palu, tapi kurang bertanggung jawab atas palu yang diberikan, sehingga palu seringkali dengan noda. Ya, palu bukan lagi nurani. Tapi palu seringkali justru melawan nurani yang semestinya hidup dalam hidup tiap orang percaya. Pilatus tahu dia raja? Yes. Pilatus mau menyalibkan? Sebetulnya sih tidak. Lalu mengapa dia menyalibkan? Karena desakan dan permintaan orang banyak. Kita sudah pernah membahas itu. Bagaimana sebetulnya Pilatus menjadi orang yang oportunis. Demi keselamatan karirnya, ia mengorbankan Kristus dan mengabaikan hati nuraninya. Oleh karena itu, sebagai pemegang palu yang seringkali membuat kesalahan-kesalahan dan mempermainkan palu, sehingga menciptakan misteri di palu vonis. Tetapi di sana rencana Allah berjalan. Sepertinya palu vonis daripada Pilatus sudah menyebabkan Kristus mati di kayu salib. Namun itu memang bagian dari rencana Allah yang bergerak di dalam kelemahan dan kejahatan manusia. Tidak ada kelemahan, kejahatan manusia yang bisa menggagalkan karya Kristus. Karena itu tidak ada alasan untuk kita takut melayani Kristus kalau kita ngerti siapa dia. Ya, saya pikir ini harus menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Takutlah kalau hidupmu tidak benar, takutlah kalau cara hidupmu salah, takutlah kalau cara hidupmu tidak terpuji. Selebihnya tidak ada yang perlu kau takuti dalam hidup ini. Oleh karena itu, jangan sampai sebagai orang Kristen kita terjebak kepada fenomena-fenomena hidup ini. Tetapi kita harus bijak untuk menerobos melihat noumena. Istilah noumena dan fenomena penting. Fenomena yang tampak seperti tapi bukan. Noumena adalah hakikat. Ada orang senyum padamu, ramah padamu, itu bisa jadi fenomenanya. Noumenanya dia sebetulnya benci padamu. Fenomena menarik ketika Yudas mencium tangan Yesus. Tapi aktualnya, sesungguhnya, ia mau menyerahkan Yesus. Itu hanyalah tanda pengkhianatan. Loh, kan cium tangan tanda hormat, Pak? Yes, Yudas menjadikan tanda pengkhianatan. Maka engkau melihat fenomena penghormatan. Noumena, hakikatnya adalah pengkhianatan. Berapa banyak sebetulnya orang Kristen terjebak pada fenomena hidup. Takut ini, takut itu, mesti begini, mesti begitu. Akhirnya melangkah salah, bertindak kacau balau. Nah di sini kita mesti bergumul di dalam iman kita, di dalam kehidupan kita, supaya kita berhati-hati. Yesus Raja, ya, dia disebut Raja orang Nazaret, ya, Raja orang Yahudi. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ungkapan ini menarik sekali, saudara. Ingat, Pilatus bukan orang benar, artinya kafir. Ingat, Pilatus oportunis, karier lebih penting daripada kebenaran. Tetapi Pilatus yang oportunis, Pilatus yang kafir, malah mengucapkan satu kata yang memang dikatakan Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Dia adalah Raja. Ucapan ini juga pernah membuat malapetaka yang luar biasa. Ketika orang-orang Majus datang dan bertanya kepada istana, di manakah raja orang Yahudi yang lahir itu? Waktu itu istana geger, ngamuk Herodes. Memang dia seorang maniak, seorang paranoid yang luar biasa. Istrinya, anaknya pun dibantainya. Sekarang ada orang disebut raja orang Yahudi dan ditanya oleh Majus yang cukup berkelas. Marah. Kenapa? Karena gelar satu-satunya di dalam sepanjang sejarah raja-raja orang Yahudi di bawah kekuasaan Roma hanya ada pada Herodes Agung. Dia dibeli gelar oleh Kaisar. Raja orang Yahudi. Selebihnya itu raja boneka tanpa gelar. Dia seorang petarung yang jago dan mendapatkan gelar itu. Sekarang gelar terhormat yang dimilikinya, ada orang Majus berkata, di mana raja orang Yahudi yang lahir itu? Wah, itu mengganggu setengah mati. Kalau kita nggak ngerti histori, memang sekilas sepertinya biasa saja. Tapi kalau kita mengerti sejarah, kita tersentak.
Bagaimana mungkin Majus dipimpin menanya satu pertanyaan yang paling menusuk sekaligus menggugat raja resmi Herodes. Bahwa ada raja yang sesungguhnya dan dicari oleh seluruh bangsa yang direpresentasikan oleh Majus yang kafir dari timur atau Persia. How can? Tapi surga melibatkan Majus. Kali ini surga memainkan peran yang sangat hebat lagi. Pilatus yang dipakai. Saudara bingung-bingung dah ya. Waktu lahir mulut Majus yang ngomong. Waktu mati mulut Pilatus. Cuma saja Majus kafir mengenal Tuhan. Pilatus kafir memusuhi Tuhan. Engkau akan lihat ujung-ujung, tengah, setiap, dan kagetlah. Luar biasa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar salib itu. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Pilatus menjadi sesuatu bentuk intervensi surga dalam kehidupan manusia sekaligus dalam rencana jahat mereka. Ingat, rencana jahat orang pada kita bisa menjadi jalan pembentukan hidup kita. Jangan takut dengan kejahatan di sekitar kita. Tuhan selalu membentuk kita dengan caranya. Kesendirian kita seringkali menjadi alat peneguhan di dalam perjalanan hidup keimanan kita. Wow, kaya, hebat, luar biasa. Itu kekristenan. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, maka ditaruhlah namanya di sana, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yesus Nazaret, Raja Yahudi, makanya INRI yang sering kita kenal ya, INRI. Nah, pada waktu ditaruh di sana, maka dituliskanlah di atas kayu salib nama Yesus. Kalau saudara sekarang pegawai negeri namanya di sini. Kalau raja pakai mahkota di sini. Mahkotanya sangat indah dari permata dan seterusnya. Tapi Yesus namanya ditulis di atas salib. Salib saya bilang tadi simbol keterkutukan. Di tempat terkutuk namanya mulia. How can? Saudara mulai memandang satu misteri yang sangat luar biasa. Di salib yang terkutuk tertulis nama yang mulia. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Di mana kau baca nama itu? Bukan di dada, bukan di mahkota, tapi di kayu salib. Apa kayu salib itu? Kan kayu hina. Bagaimana mungkin ada namanya? Oleh karena itu tidak heran kalau kemudian para imam itu ribut lalu berteriak. Jangan tulis itu, tapi katakan dia menyebut dirinya Raja orang Yahudi. No. Keteguhan Pilatus nanti kita akan lihat betapa hebatnya. Saudara-saudara, pada waktu kita melihat bagian ini, pada waktu kita menatap bagian ini, kita diperhadapkan kepada satu misteri yang begitu luar biasa. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Pilatus memainkan peran yang sangat rohani, tapi sekaligus sangat kesetanan? Bagaimana bisa nih? Dia menggenapi PL, tapi sekaligus menghantam dan menerobos menodai darah di dalam PB. Bagaimana bisa ini? Ya, pada waktu saya membaca Alkitab, pada waktu kita bikin khotbah seri, capeknya luar biasa. Karena mesti pikir ini, pikir itu. Tahun pertama, tahun kedua lewat. Tapi makin hari, saya makin suka di dalam pergumulan-pergumulan itu. Seperti orang yang sedang berjalan dari satu pasal, titik, bagian-bagian. Lalu menemukan satu bentuk, wow. Dan saya tercengang. Rasa letih, pencarian yang tidak pendek, menjadi kebahagiaan tersendiri. Hanya orang bodoh yang belajar, yang malas belajar Alkitab. Hanya orang bodoh yang tidak mau memakai setiap momentum-momentum tugas pelayanannya untuk diisi dengan cara yang bermutu. Karena dia akan menghabiskan waktunya dan membuat dirinya menjadi orang tidak bertanggung jawab. Tapi barang siapa mengerjakan satu demi satu dengan teliti, dimanapun dia ada, kapanpun dia dipakai, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Kehadirannya akan jadi berkat. Kalau saudara di rumah saja ya, saudara disiplin di rumah, rapi ini, rapi itu. Kemanapun ke bawah-bawah tuh. Tapi sebaliknya kalau saudara apa aja ribut, gak pernah puas. Kemana-mana pun ke bawah juga. Gak pernah bisa puas. Itu umum. Maka begitulah di dalam dunia rohani itu.
Ketika kita belajar mencintai dia, rasanya ini mau buat Tuhan, saya akan bikin ini. Dan engkau akan melihat betapa luar biasanya itu. Baik, lebih baik, terbaik. Nah itu ke jalan kita. Jadi jangan puas di level baik. Lebih baik lagi, yang terbaik. Yang mungkin yang bisa kita kerjakan. Maka Alkitab mengajar kepada kita hal-hal yang luar biasa. Maka mata kita dibuka. Pilatus menulis nama di atas kayu salib. Dia ditetapkan atas perintah Pilatus, gubernur Roma yang kafir, sebagai raja. Tulis di atas kayu salib yang hina, nama yang mulia, Yesus Nazaret, raja orang Yahudi, perintah gubernur Roma, Pilatus. Ingat, seperti yang saya katakan tadi, di perjanjian lama, dia sang kekal, dia sang raja, bolak-balik muncul, khususnya Yesaya. Namanya penasehat ajaib, raja yang kekal, menempel pada diri sang Immanuel, pada diri Kristus. Imam membacanya, imam mengerti. Yang memberitahu kepada Majus, pergilah kau ke Betlehem. Karena ada tertulis dalam Mika, bahwa Betlehem kau bukan kota kecil, tetapi engkau akan melawat dan melahirkan satu peristiwa yang besar di dalam kehidupan ini. Itu kan ucapannya. Lalu Majus pergi ke Betlehem dan tiba. Sementara imam tetap berada di istana. Ingat dulu saya suka-suka mengatakan, mengapa imam di istana? Mengapa mereka tidak pergi Betlehem kalau mereka tahu Mesias sudah akan datang? Mereka maka memberitahu tapi tidak bergerak. Karena Betlehem kota kecil. Tidak ada restoran bagus di sana. Yerusalem ada restoran bagus. Betlehem susah, babi panggangnya kurang, cukionya apalagi tidak tersedia di Betlehem. Yerusalem menyediakan semuanya. Betlehem kota hina, Yerusalem kota mulia, karena Yerusalem adalah istana. Sejak dulu kala imam yang pintar-pintar ngerti Alkitab itu pun tak sedikit menodai dirinya dengan sikap hidup yang mengerikan. Jangan kaget kalau perjalanan gereja Tuhan terseok-seok. Karena semua orang hanya mencintai dirinya, sulit menemukan orang yang mencintai Tuhannya. Cinta Tuhan hanyalah kata untuk bersembunyi, menyembunyikan cinta terhadap diri yang luar biasa. Itu imam. Hari ini itu kan di kelahiran. Sekarang konyol lagi. Imam itu pun tidak bisa mengatakan dia raja itu, Mesias itu. Malah mereka ngotot yang ngomong itu dia. Tapi Pilatus, no, sudah kutetapkan. Harus begitu. Hanya seperti yang saya katakan di depan, Majus dipakai tapi tetap percaya. Pilatus dipakai tapi melawan. Sorga berkuasa menaruh orang pada peran apapun yang dia mau. Kau lawan sorga, rencana sorga tidak batal. Kau malas dan tidak lakukan, rencana sorga tidak berantakan. Itu sebab saya bilang, kalaupun kita masuk dan mengerjakan, berhasil bukan karena kita. Bukankah terlalu amat sangat bodoh kalau kita lepaskan tanggung jawab dan kita tidak mengerjakannya dengan baik-baik? Bukankah bijak kalau kita mengerjakan, toh itu kehendaknya dan dia akan memberhasilkannya menurut kerelaannya. Para rasul boleh keluar masuk penjara. Tapi kerjaan Tuhan tidak pernah berhenti. Mengagumkan ya. Saya selalu mulai melihat dan membayangkan betapa amat sangat hebat, betapa amat sangat indahnya kehidupan orang percaya. Saya juga harus berkata kepada tiap saudara, jangan pikir saya tidak gentar ketika mau memulai pelayanan di Papua. Tidak kebayang. Bagaimana nanti jalan keluarnya? Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Hal yang sama saya rasakan 13-14 tahun yang lampau waktu mau memulai pelayanan di Kalimantan. Ternyata yang paling sulit bukan bagaimana memulai dan membangunnya, tapi menemukan orang yang sehati, punya jiwa yang sama, yang mau rela berdarah-darah untuk mengerjakannya. Baru saya makin ngerti kesunyian dan kesendirian Yesus dalam menjalankan tugasnya. Tinggallah bersama dengan aku. Jiwaku seperti mau mati. Yang sendiri. Murid-murid tinggal bersama dia, yes, di Taman Getsemani. Tapi dia bergumul, murid itu tertidur. Lonely. Sekarang di atas kayu salib pun sama. Imam-imam yang menyebut Mesias, Hosana, ya Mesias datanglah. Tapi hari itu mereka justru menolaknya.
Miris ya. Hosana itu adalah sebuah ucapan, pengharapan yang mendalam. Dan kalau di PL selalu nuansanya, menanti Mesias. Ya Mesias, bilakah engkau datang? Ya Mesias, segeralah engkau datang. Hosana, itu doa mereka. Tapi waktu Mesiasnya datang, mereka tolak. Padahal dalam kitab Injil menarik ya. Hosana dipadukan dengan kalimat Mazmur. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa? Kristus. Jadi mereka tahu, yes. Sepenuhnya, enggak. Mulut pengkhianat itu dipenuhi Roh Kudus dalam konteks benarnya, tapi tidak taatnya. Hati-hati loh. Jadi saya sebagai pendeta bisa khotbah benar, bisa banget. Orang bertobat, bisa banget. Tapi saya ke neraka, bisa banget. Itu Matius 7, 21 sampai 23. Alkitab itu luar biasa. Ya nggak bisa ngumpet. Maka tentukan sikapmu setia pada prinsip kebenaran itu. Belajarlah jadi jemaat yang setia. Bukan karena gereja ini bernama Gereja Reformasi Indonesia. Belajarlah jadi jemaat setia. Bukan karena pendetanya bernama Bigman Sirait. No, percayalah dan setialah karena Kristus diberitakan. Kalau tidak, pinggirkan dan buang. Jangan pernah ikutin Bigman Sirait kalau dia ngajar salah. Tapi bagaimana engkau tahu ajaranku benar atau salah kalau kau tidak pernah belajar Alkitab itu? Dan bagaimana gunanya belajar Alkitab kalau kau tidak menjalankannya? Jangan sampai seperti ahli Taurat atau para imam. Tahu isinya, tapi tidak pernah menaklukkan dirinya. Tetapi jangan juga seperti Pilatus. Benar tindakannya, tapi busuk hatinya. Linglung kita ya. Kalian ini juga penuh misteri. Saya juga penuh misteri. Who knows? Waktu akan menceritakan. Who are you? Waktu akan bercerita. Dan kita tidak bisa menutupinya. Cepat atau lambat, semua akan terbuka. Karena itu berdoalah di dalam hidup kita. Pilatus menetapkan hukum yang salah, tapi membuat pengakuan yang benar. Kok bisa ya? Itulah misteri salib. Semoga kau tidak memainkan peran itu. Separuh benar, separuh salah. Benar karena dipakai Tuhan, salah karena ditolaknya. Ingat ya. Pak, apa bisa? Yes. Kalau saya selalu ingatkan Matius 7 itu. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Lalu ada yang berkata, aku bernubuat untuk namamu. Mengusir setan demi namamu. Dan membuat mujizat. Yesus bilang, enyah pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kau. Yesus tidak bantah mereka pakai nama Yesus. Tapi Yesus usir karena mereka memperkaya diri dengan nama itu. Mereka memperjualbelikan nama itu. Mereka mencari keuntungan dengan nama itu. Mereka memanipulasi jemaat dengan nama itu. Dan mereka dibuang. Hati-hati. Saya seringkali juga tergoda mau menjadi pendeta yang top, yang jemaatnya numpuk puluhan ribu gitu ya. Dan sebetulnya itu bukan persoalan yang terlalu sulit. Dengan capacity yang ada saya bisa mengelolanya. Tapi sekali lagi dan seringkali saya katakan, saya harus mengkhianati nurani. Dan saya lebih bagus taat pada hati yang sudah dibersihkan untuk mendengar suaranya, sekalipun seringkali tidak menyenangkan. Tapi itulah hidup kita. Makanya dibilang kalau ikut dia sangkal diri, pikul salib. Dia adalah raja. Menarik saudara. Raja ini disebut raja dalam 3 bahasa. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, perhatikan. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan, letaknya dekat kota. Karena itu sedikit ini tembok keluar. Jadi semua orang lihat, apalagi peristiwa itu besar. Jadi semua orang pada datang lalu ngeliatin. Mulai dari dalam kota sampai keluar kota, Yesus harus memikul salibnya. Hari itu menuju hari Pesah atau Paskah. Orang pada berkumpul di sana. Seluruh orang-orang Israel perantauan sedang datang kembali. Kota itu penuh. Para pedagang-pedagang pun datang karena ini adalah hari raya Pasar Raya. Semua datang dan mereka melihatnya dan mereka membacanya. Tentara Roma diturunkan secara khusus. Semua bertugas karena ini peristiwa besar.
Mengingat mobilisasi massa yang besar, maka diperlukan tentara yang banyak untuk mengawal supaya ini bisa beres. Hebat ya? Dan pada waktu itu, di sanalah tulisan itu dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, Yunani. Bahasa apa ini? Pertama, bahasa Ibrani itu adalah bahasa orang-orang Israel. Bahasanya PL. Bahasanya orang-orang yang ngaku beragama itu loh. Itulah Ibrani. Maka semua orang Yahudi yang membaca Alkitab akan tahu itu. Mengerti betul itu. Tahu betul makna itu. Maka mereka membaca dalam bahasa mereka, bahasa Ibrani. Bahasa yang merepresentasikan keagamaan. Jadi secara keagamaan, Yesus Raja orang Yahudi sudah menemukan sebuah pengakuan yang sangat luar biasa. Lalu apa lagi? Maka kita melihat bagaimana ada bahasa Latin. Untuk apa? Kan tidak perlu, ini kan orang Yahudi. Betul dong? Cukup bahasa Ibrani. Ngapain taruh lagi bahasa Latin? Pilatus bilang, tulis! Emang bahasa Latin itu apa, Pak? Itu bahasa Roma. Orang Roma pakai bahasa Latin. Roma sebagai kekuatan politik, maka saya akan menyebut inilah bahasa politik. Semua ketentuan keluar dalam bahasa Latin, suka atau enggak orang harus belajar. Apa kata Roma? Bahasa Latin tertulis. Karena itu kalau saudara ke Israel, lalu tiap gereja ada bahasa Latin dan bukan bahasa Ibrani, enggak usah heran. Karena Roma kemudian masuk, khususnya di era Bizantium. Raja Roma yang sudah bertobat, dimulai dari Konstantin dan generasi berikutnya. Sampai Crusader, para kesatria salib, sampai perang salib, selesai abad 12-an itu pun bergerak terus. Jadi bahasa Latin adalah bahasa penguasa, bahasa politik, bahasa agama, bahasa Ibrani. Yesus Raja orang Yahudi. Bahasa politik, bahasa Latin, Yesus Raja orang Yahudi. Yesus yang mana? Nazaret. Sehingga istilah itu menjadi penting ya. Inilah Yesus Raja orang Nazaret. Kemarin kita di Kalimantan ada 3 komplek rumah guru sekarang. Saya bilang taruh di sini namanya Bethlehem, yang kedua di Yerusalem, Nazaret, baru yang sono Yerusalem. Salah naruh, saya rapin lagi. Kau mesti ngerti artinya. Bethlehem tempat dia dilahirkan, Nazaret gelar pelayanan, Yerusalem tempat pembantaian itu. Yang ada di komplek Yerusalem bilang, gila Pak, masa kita pembantai Yesus gitu ya. Tetapi memang itu, Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam kehilangan induk. Aku mengumpulkanmu, tapi engkau lari ke sana sini. Wahyu ditulis, dia dibunuh di jalan kota Sodom. Mana ada Yesus dibunuh di Sodom? Yesus dibunuh di mana? Yerusalem. Kenapa? Yerusalem sama dengan Sodom itu. Ngeri amat. Dibakar api dong. Yes. Dia seperti anak kehilangan induk. Nah, orang Kristen yang tidak ngerti, puji Yerusalem, hormat Yerusalem. Salah paham semua. Yerusalem baru itu kerinduan kita. Bukan Yerusalem sekarang. Kau boleh pulang pergi Yerusalem. Saya udah nggak tahu berapa kali. Tapi tidak ada hebatnya itu. Maka saya linglung kalau ada orang bangga. Sudah ke Yerusalem, sudah pulang, sudah ini. Emang kenapa? Pertanyaannya, nyampe nggak kau ke Yerusalem baru? Saya agak ragu juga, berhenti kau di situ ya. Kalau bisa pergi belajar. Itu untuk pengertian Alkitab. Diingatkan betapa itu mengerikan. Di Bukit Zaitun kita bisa melihat itu Yerusalem. Tempat itu menurut tradisi Yahudi disebut tradisi Kristen di Israel, tempat Yesus waktu meratapi Israel. Israel, engkau seperti anak kehilangan induk. Saya suka sesudah memberikan ceramah pada grup, saya suka duduk, lalu saya melihat itu. Dan itu selalu pergumulan saya pribadi. Saya tatap Yerusalem, lalu saya bayangkan Yesus bicara. Aduh, miris amat ya, karena kelihatan semua tuh Yerusalemnya. Lalu ngomong dari sana, Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam kehilangan induk. Yerusalem, Yerusalem, engkau akan sepi. Dan Yerusalem memang sepi sekarang. Oh, Pak rame Pak, sepi.
Rame itu orangnya, sepi ibadahnya. Maksudnya apa Pak? Di atas ada Islam, di bawah tembok ratapan orang Indonesia atau orang lain-lain datang yang Kristen nonton. Mereka ngangguk-ngangguk loh. Sana sholat. Ini tembok ratapan, di atas itu Al-Aqsa. Di sini meratap-ratap nunggu-nunggu. Di sana sholat, orang Kristennya nonton. Wah, saya itu kalau ironi ngeliat itu ya. Nih, kamu lihat nih. Memang sepi, karena dulu itu bait Allah kan ya. Tempat orang semua datang dan beribadah. Sekarang lain. Itu menjadi objek turis. Saya ngerti apa yang dikatakan sepi oleh Alkitab. Yes. Dan orang yang datang itu pun 1001 macam hatinya itu. Jangan pikir orang Kristen kalau ziarah ke sana sudah baik-baik. Saya sudah capek mimpin. Suami istri ribut sampai pukul-pukulan. Tujuannya tanah suci. Janganlah kalian begitu. Masa ini? Jadi saya juga suka lucu ya. Mimpin orang iya, konselor iya. Ya elah. Yang ketiga, ditulis dalam bahasa apa? Yunani. Apa Yunani? Ini penting saudara. Ini adalah bahasa intelektual. Ini adalah bahasa internasional. Ini adalah bahasa yang sangat hebat. Bahasanya kaum filsuf. Orang Roma itu adalah penguasa secara politik. Tetapi orang Roma belajar kedokteran, belajar lain-lain dari Yunani. Karena memang era Yunani lebih besar lebih dulu. Yunani berkuasa paling hebat dan menguasai seluruh daerah-daerah Timur Tengah sampai Eropa. Sesudah Yunani mengalahkan Persia. Sesudah Persia dikalahkan, lalu Yunani bertumbuh dan berkembang hebat luar biasa. Alexander Agung muncul. Tapi kemudian nanti Yunani dikalahkan oleh Roma. Jadi saudara kalau pergi ke Turki, seluruh kota-kota yang merupakan 7 gereja lokasinya, ya, saudara pergi ke Istanbul, itu dulu Istanbul namanya Konstantinopel. Ketika Roma berkuasa. Ya. Lalu kemudian masuk Islam berkuasa di zaman Ottoman, itu jadi Istanbul. Lalu kita pergi ke Efesus, ya, Smyrna, sekarang disebut Izmir dan segala macam. Nah, pada waktu kita pergi-pergi, maka kita akan menemukan. Pertama, kuil Yunani, lalu kedua menjadi gereja Kristen, dan yang ketiga menjadi pusat ibadah Islam, khususnya Istanbul. Ya, ada yang disebut Masjid Biru di sana. Itu pertama Yunani punya. Lalu Roma datang, Bizantium berkuasa, jadi gereja. Kalah, muncul Islam, sekarang jadi masjid. Ya, nanti kalau kita menang, jadi gereja reformasi. Miris ya. Saya senang sejarah jadi baca, wow. Pada waktu kita pergi ke teater yang dibangun di zaman Yunani yang begitu megah, begitu mewah. Katanya ini lebih besar daripada yang di Kaisaria. Ya. Bisa 50.000 orang. Kalau kita nyanyi, suaranya bagus, mantul luar biasa. Gak pakai sound system bagus. Agak beda dengan kita ya, pakai sound system pun kurang bagus. Ya. Jadi sana nyanyi semua. Teater Yunani. Roma masuk, bikin lagi teater, dan Roma menambah beberapa teater lagi di daerah kekuasaannya. Meniru Yunani yang bikin. Lalu kemudian Roma menjadikan itu teater, tapi tempat acara, tempat apa gitu. Bagi zaman sekarang Turki menjadikan itu tempat wisata. Ya. Maka kita bisa melihat bahasa Yunani bahasa apa? Internasional. Bahasa Yunani bahasa apa? Intelektual. Karena matematika, fisika, kimia datang dari sana itu. Ilmu kedokteran dari sana semua itu. Roma mesti belajar dan pakai istilah itu. Sama seperti kita belajar fisika, mau nggak mau kan kita mesti pakai istilah-istilah yang bukan bahasa Indonesia itu. Ya. Kalau kita bilang ini apa, nitrogen ini apa, semua istilah yang ada ya, mau kita bilang apa itu ya? Kita nggak, Indonesia ganti itu. Hanya itu di Indonesia kan dengan spellnya aja yang beda. Ya. Sehingga kita belajar, saudara.
Begitulah 3 bahasa itu ditempelkan di sana. Pertanyaannya, siapa yang nggak ngerti Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi? Nggak ada yang nggak ngerti. Karena 3 bahasa penting ada. Semua orang ngerti. Lagi-lagi, secara simbolik terjadi keunikan misteri yang luar biasa. Semua lapisan direpresentasikan oleh bahasa, agama, politik, ilmu. Mengakui Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi. Dalam 3 bahasa. Yang menyangkali justru pelaku agama ahli Taurat. Bingungnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat 3 bahasa yang menjadi simbol pengakuan kuat, terbuka, terkomunikasikan, ditahan, dilarang oleh imam. Tapi tidak, Pilatus kekeh. No. Dia raja yang diprotes. Siapa yang protes? Israel. Siapa Israel? Umat pilihan. Siapa ini? Anaknya si Yakub. Siapa Yesus? Anak Yakub. Siapa Yesus? Suku Yehuda. Siapa Yesus? Anak Raja Daud. Ya, kalau dia orang dalam, kenapa ditolak? Siapa Yesus? Yang dibicarakan para nabi. Siapa Yesus? Yang dinantikan oleh orang Israel. Siapa Yesus? Dialah Mesias. Kalau memang itu, kenapa ditolak? Bingung ya? Saya kadang kalau membaca Alkitab itu saya tertakut setengah mati dalam pengertian, ini jangan-jangan besok kita ini juga bikin masalah terus dan menolak Tuhan yang hidup itu. Entah lewat perkataan kita, entah lewat tingkah laku kita, atau ketidaksetiaan kita pada panggilannya. Berapa sulitnya menemukan keutuhan kebenaran. Memerlukan satu perjalanan panjang. Dia disebut raja oleh kafir, tapi diprotes oleh umat pilihan. Perhatikan, Yesus disebut raja oleh orang kafir dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, Yunani. Tetapi, perhatikan, tetapi dan sekali lagi tetapi, diprotes oleh orang Israel. Diprotes oleh para imam. Ini bukan Israel bodoh, imam. Maka imam-imam ini bukan imam secara ini, kepala. Imam, kepala protes. Artinya di top-topnya begini ya. Jangan tulis itu. Padahal imam adalah pengantara umat dengan Allah. Kalau Nabi disebut pengantara Allah dengan umat. Nabi itu adalah Allah mau omong apa, omong lewat umat, apa lewat Nabi. Lalu Nabi ngomong, hei kalian umat, Tuhan ngomong ini. Dia pengantara Allah dan umat. Kalau imam adalah pengantara umat dengan Allah, umat berdosa datang, imam aku berdosa, mana korbanku? Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Tapi si pengantara ini kacau sekarang saudaraku. Dia cuma pengantara antara manusia dan setan. Dia bukan lagi pengantara umat dan Tuhan. Tapi dia membawa umat kepada setan. Jadi imam dengan setan beda-beda tipis itu. Makanya banyak imam yang kesetanan. Ya, tapi jangan kalian juga terus tertawa. Kalian pun umat yang ikut imam kesetanan. Itu pun gawat juga sama kecemplungnya ya. Maka jadilah umat yang sungguh, umat yang murni. Imamnya kesetanan. Jangan tulis itu, padahal itu benar loh. Gimana ini ya? Maka saya selalu ingatkan, Yesus disalib. Perintah salib bukan dari Roma. Order para imam dengan mendesak orang banyak. Miris ya. Yang senang Yesus disalib bukan Pilatus, karena sebetulnya dia pusing dan istrinya gelisah. Yang senang Yesus disalib para imam dan gengnya. Yang menaruh dia dan menyebut dia raja. Pilatus yang protes, imam.
Bagaimana ini bisa? Misteri penyaliban yang luar biasa. Yang membuka siapa kita yang sesungguhnya. Pilatus didesak, cabut. Jangan kau tulis itu. Tapi bahwa dia menyebut dirinya raja orang Yahudi, silakan. Jadi tambahkan kalimat. Dia ngaku orang Nazaret, raja Yahudi. Pilatus bilang, no. Pilatus teguh loh. Kau sudah minta salib, kusalibkan sesuai permintaanmu. Yang ini ketetapanku. No. Padahal dia gak punya bisnis apa-apa kan. Gak ada urusan kan sama Yesus ini. Apa urusannya si Pilatus dengan Yesus? Dia Roma kok. Ini kan tak ada urusannya. Dia gak tahu itu nabi, dia gak tahu itu siapa. Ini kan cuma rabinya di kalangan orang Yahudi ini. Kalau imam kepala sudah ngotot, jangan tulis. Mestinya dia dengar. Seperti dia mendengar. Salibkan. Lalu mestinya tidak, disalibkannya juga. Tapi soal ini dia, no. Apa yang kutulis, tetap tertulis. Secara psikologi, dia sudah kesal diatur-atur sama orang imam-imam kepala. Secara psikologi politis, mungkin dia sedang menghantam orang-orang ini, menyalibkan rajanya sendiri. Karena dia kesel, orang gak salah kok disalib. Tetapi secara teologis, Pilatus bertindak benar. Ini kita bisa menyorot dari psikologi, sosiologinya bagaimana, psikologi, personalinya bagaimana, ya politisnya seperti apa. Kita bisa melihat semuanya. Dan saya sangat ngerti dari unsur kemanusiaan kenapa Pilatus lakukan. Tetapi perspektif teologisnya yang luar biasa. Lagi-lagi di kejahatan, kejengkelan manusia, rencana Tuhan tetap jalan. Amin. Hebatnya. Rencana Tuhan tidak pernah terganggu. Rencana Tuhan tidak pernah berhenti karena itu. Oleh karena itu, misteri. Ini menjadi satu misteri yang luar biasa. Misteri di balik kebusukan agama. Waktu Yesus disalibkan. Imam-imam itu pegang tongkatnya. Pakai jubahnya. Terus ngomong. Ya. Haleluya, Tuhan beserta kita. Terkutuklah orang yang menyebut dirinya Allah. Ucapan-ucapannya suci. Apalagi imam ngomong selalu berwibawa. Dan seterusnya. Di belakangnya bawa lagi dupa dan kemenyan. Mereka memakar penyan, mereka membakar mur. Salibkan dia, orang terkutuk ini. Berapa busuknya agama itu. Berapa imam yang ada di situ Pak? Satu kali ngaco. No. Majority imam ngaco. Tercatat yang percaya dan dicatat namanya Nikodemus. Hasilnya dikucilkan dari kumpulan imam. Kalau engkau berani percaya, seringkali terasa sendiri. Kalau kau tidak berani sendiri, susah percaya. Percaya itu memang membuat kita jadi bodoh, aneh. Kadang-kala saya juga nggak bisa membantah kalau ada kawan-kawan, Pak, udah begini loh, kondisi sehat dulu, jangan capek-capek lah, betul. Udahlah jangan ke Papua lah Pak, yang lain saja. Betul juga sih. Tapi saya nggak bisa melawan nurani saya. Saya juga nggak tahu mau jawab apa juga nggak tahu karena saya nggak tahu nantinya kayak apa. Yang saya tahu saya masih bisa jalan, ya saya jalan. Yang saya tahu saya tidak terlalu sehat dan tidak boleh capek. Ya saya perpanjang waktunya, itu saja yang saya tahu. Selebihnya ya urusan dia lah. Kalau dia bawa saya pada satu kondisi yang saya tidak ngerti, pasti dia punya mau. Tapi kalau kalian tanya, kira-kira maunya Tuhan pada Pak Bigman apa? Saya juga nggak mau untuk bilang, saya tahu kemarin dia ngobrol. Alamak. Tuhan sudah kasih tahu semuanya. Dia ngomong jelas banget di telinga saya. Omong kosong lagi. Tuhan itu adalah sebuah pergumulan dari hari ke hari. Memahami kehendaknya, tidak pernah kita bisa mengerti satu kali. By process, by time. Tapi dia juga tidak melawan hukum yang dibuatnya. Sama seperti saya tidak disuruh melawan itu. Kalau sudah sakit-sakitan ya jangan petantang-petenteng. Saya nggak bisa lagi angkat koper, 2 langsung segala macam. Ya minta yang lain.
Tuhan tidak suruh kita aneh melawan hukum yang ditetapkannya. Saya mau pelayanan, tidak perlu tidur. Tuhan marah itu. Tuhan yang menciptakan kau istirahat. Jangan kau petantang-petenteng, aku aja tidur, kau enggak. Dia marahinnya kita. Kita perlu juga itu. Ya. Saya itu sangat kontras ya, merasakan berkat Tuhan banyak urus ini, urus. Ya anak-anak mulai selesai satu-satu, rasanya seneng gitu ya. Tetapi fisik saya juga berasa, waduh, tar inilah cengeng amat di badan sekarang. Karena ini bukan Big Man yang dulu. Tapi saya juga mesti bisa terima kenyataan. Badan saya udah soak. Ya, 17 km saya masih tinggal di Kebun Jeruk. Juara maraton, kalahkan anak Indonesia muda yang ikut klub. Nah saya nggak ikut klub. Pergi sekolah, saya pergi dari Tomang Barat Baru sana ke Paduri sampai ke sekolah saya di STM negeri STM 6 di Jalan Keramat Raya. Tuh Tomang saya babat itu, pergi jadi pakai kaos udah pasti basah punya. Ganti baju, pulang lagi. Pulang kan siang-siang ya. Sikat lagi itu naik. Tiap hari Minggu pagi karena saya latihan kungfu, saya lari dari sana ke Monas. Latihan di Monas, lari lagi pulang. Jalan Bogor Jakarta saya juga ikutin. Saat malam sampai pagi. Orang kakinya pegelino apa ya, saya pegel tapi tidak barat banget. Yang lain istirahat perlu panjang, saya nggak terlalu panjang untuk bisa pulih lagi. Capeknya lebih berasa daripada pegelnya. Sekarang seperti gini nih, alamah rasanya kalau ingat dulu, aduh Tuhan kok gini, katanya kan anak Tuhan dijagai, dilindungi gitu ya, sakit-sakit ngeles, apa juga nggak bisa mentok masuk, apanya? Tapi ini membuat saya selalu mensyukuri pelayanan itu, misteri. Ini membuat saya sadar betul hidup saya cuma sejengkal. Tapi disitulah rasa syukurku dan dekatku pada dia. Tidak ada yang bisa disombongkan. Sekejap dia mau mengambil hidupku, sekejap selesai. Maka ditaruhnya duri padaku yang berbeda dengan duri Paulus. Tapi aku bersyukur seperti Paulus Rasul itu bersyukur. Thanks God. Di kelemahanku nyata kekuatanmu. Yes. Kan itu berdoalah. Taruhlah harapmu yang penuh kepada Tuhanmu. Jalanilah hari-harimu. Dan jangan takut. Jangan cengeng. Israel telah menyibak dirinya sebagai pembunuh. Bagaimana kita? Bagaimana realita hidup kita? Yang kita jalani sehari-hari. Kita memuji Tuhan? Yes. Kita kebaktian? Yes. Semua bagian mungkin kita lakukan. Tapi misteri apa yang masih terselubung dalam perjalanan hidup keimanan kita? Israel misterinya disobek oleh Kristus. Palsu. Imam munafik. Patutlah dia di Matius 23 ngomong. Kalian ini imam-imam, penjahat kalian. Tidak masuk kau ke surga, tapi jahatmu kau tutup pula lagi pintu surga. Ini kalau baca itu, saya selalu kan suka bilang ya, saya akhirnya lama-lama ngerti juga ya, kenapa imam ini kayak jengkel amat sama Tuhan Yesus. Kalimatnya sadis ya. Kau ini kuburan dilabur putih, kau ini putih di luar, busuk di dalam. Alamak. Saya bayangkan kalau saya khotbah sama kalian gitu, pasti kalian juga ngamuk sama saya. Dan saya memang tidak berani khotbah seperti Yesus khotbah, karena saya belum semurni dia. Saya juga penuh kelemahan, kekurangan. Kadang-kadang kalau udah berdoa, Tuhan mestinya aku ngomong ini, tapi udah gak gampang lu ngomongin kebenaran itu. Tidak sederhana itu. Oleh karena itu saudara-saudara, yuk kita belajar dari peristiwa ini. Untuk kita melihat dan menyibak diri kita. Dan kita jujur pada diri kita. Di mana sebetulnya kita ada. Seperti apa sebetulnya perjalanan hidup kita? Ayo kita jujur. Supaya semua misteri dalam hidup kita terbuka. Dan akhirnya kita terbaca. Seperti Paulus berkata, kalian adalah surat-surat kami yang terbuka. Dan bisa dibaca oleh semua orang.
Penting ya. Jalani hidup kita. Lakoni hari-hari kita. Syukuri hidup yang diberikannya pada kita. Jangan pernah nodai langkah-langkah kita. Di dalam pengiringan kita akan salibnya. Maka waktu akan bercerita siapa kita yang sesungguhnya. Semoga judul cerita itu adalah inilah pengikut setia Kristus yang selalu berjalan di jalan salib itu. Maka berbahagialah engkau, karena itulah rindu kita. Dan sampai tulisan itu menjadi berbeda, dia selalu melayani Kristus Tuhannya. Tapi untuk mendapatkan uangnya, dia temannya si Yudas. Nah, susah juga kita ya. Jangan jadi teman si Yudas lah. Ya. Tapi biarlah kita menjadi seperti Petrus, seperti Paulus, seperti Yohanes, yang sekalipun dan rasul lain masukkan penjara digebukin, tetap berkata terima kasih, ya Tuhan. Sakit jangan cengeng. Sulit hidup jangan cengeng. Tidak dihargai orang jangan cengeng. Lakukan apa yang harus kau lakukan, maka percayalah berkat Tuhan akan limpah dalam hidupmu. Jangan tanggung seperti Pilatus, bicara benar, tapi sayang membuat keputusan salah. Dan jangan juga seperti imam, kelihatannya baju agama yang begitu luar biasa, tapi dalamnya busuk sangat mengerikan. Tuhan menolong kita untuk menyibak misteri hari-hari kita, supaya kita pun hidup sesuai kehendaknya. Dan kalau ada kesulitan, kepahitan, percayalah, itu bagian dari memurnikan perjalanan kita. Jangan marah. Tapi belajar setia. Saya nggak ngerti kenapa gini, kenapa gitu. No. Tidak ada yang bisa kau mengerti dari Tuhan secara langsung. Tapi dalam proses yang dibentuknya, engkau akan makin mengerti. Oleh karena itu demi Tuhan yang hidup. Jangan pernah merasa bangga karena engkau sudah menjadi bagian dari gereja, majelis, pengurus, aktivis, ikut sana, ikut sini. Please. Tapi bersyukurlah kalau hari-harimu diwarnai seperti apa yang Tuhan mau. Hidupmu dikenal sebagai orang percaya yang sungguh. Itu panggilan kita. Maka kita tahu siapa kita, karena kita tidak bisa berdusta dan berkelahi dengan hati nurani kita, bukan? Maka dengarkanlah nuranimu yang benar itu di mana Tuhan berbicara. Melawannya, taati apa kehendaknya, hidup di dalamnya. Kiranya misteri itu tersibak. Kita sampai di sini saudara pada bagian pertama dari 7 seri kita. Dan kita akan melihat sisi-sisi yang lainnya. Saya harap saudara tidak absen, lalu saudara harap saudara bawa orang untuk belajar betul-betul. Dan saya harap juga kita sudah videokan 7 seri itu sudah dari 2007 kali ya. Itu sudah 8 apa sudah berapa? Saudara ambil lalu dengar ulang. Ini sudah saya siapkan 10 kali 7 khotbah, 70 kali seri salib. Ya nanti akan berakhir lalu kembali lagi ke 1, entah berapa putaran itu saya juga nggak ngerti. Tapi 10 kali 7 ini sudah selesai. Natal 4 kali 10 sudah selesai. Ya, reformasi 2 sisi, 2 kali 10 sudah saya taruh. Untuk menciptakan satu mapping, lalu kita bikin format dari sini loh, lari kemari. Ini loh, titik, sampai sini. Supaya pergumulan gereja itu ingat. Jadi historical, theological, practical, kita ambil semua sudut. Saya harap saudara menemukan pola yang ada. Tiap minggu kita khotbah ekspositori, belajar dari Alkitab. Tanpa saudara sadari, entah berapa tahun saudara sudah menyelesaikan berapa kitab. Yang jadi masalah kalau saudara tidak memahami dan menggumuli itu dan mengulangi. Karena itu ada VCD-nya. Mensen sekarang sudah mulai siap ringkasan-ringkasan khotbah. Biar dia belajar dan Anda pun belajar, nikmati. Warta kita biar menjadi warta yang bermutu. Bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Itu sebab juga kalau tiap kali saudara terima informasi dari gereja, acara kita gini-gini, ya broadcast lah ke yang lain-lainnya.
Saya sebetulnya rindu banyak orang mendengar. Saya tidak terlalu pusing banyak jemaat, bukan itu. Karena saya pun bersyukur dengan pelayanan radio kita 42 dan pelayanan televisi kita yang 2 itu. Ya, Indovision maupun Kabelvision. Kita sudah menjangkau tidak kurang 3 juta orang lebih setiap minggu. Bahkan ada beberapa puluh ribu tiap hari. Karena ada yang mengambil program itu jadi harian. Saya sudah lakukan bagian saya. Lakukan bagianmu. Biar Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ketika Engkau menyibak misteri salib itu, kami bersyukur, kami berterima kasih. Betapa besarnya kasih-Mu. Kau Raja, itu fakta. Dunia mengakui, bahkan si kafir Pilatus menuliskannya. Bahasa tak membantah. Mereka bercerita dalam versinya dengan kesimpulan sama. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kini kami di sini mewarisi kekayaan iman itu. Menggali, menemukan kekayaan itu. Iya Tuhan, tolonglah. Supaya kami tidak menjadi salah. Tapi tetap berjalan di jalan-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, tolonglah. Sehingga kami makin mengerti kebenaran itu utuh. Tak hanya memuaskan akal budi kami, tapi sungguh memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup. Sehingga hari demi hari kualitas hidup kami tampak perubahan nyata, semakin bermutu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Bapa di dalam surga, tolonglah kami, tuntunlah kami, pimpinlah kami dalam cinta-Mu. Kami serahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu. Bahwa kami, pimpin kami, di bagian unit masing-masing kami melayani. Supaya semua yang kami kerjakan, sungguh boleh jadi puji hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih, mampukan kami melakukan yang terbaik yang ada pada kami. Mempersembahkannya kepadamu, iya Tuhan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri saudaraku dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita.